Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus menerus kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, hari ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali berada di buminya ini, untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintahnya, melaksanakan kewajiban, dan juga merasakan begitu besar rahmat kasih sayang yang Dia berikan kepada kita semua hari ini. Dan mudah-mudahan Allah terus tambahkan nikmat iman dan Islam kepada kita semua, dan semoga Allah jauhkan kita dari segala macam hal-hal yang membahayakan diri kita, keluarga kita pun orang-orang sekitar kita. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita, kepada imam kita, kepada kiai kita, kepada guru kita yang sebenarnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jazakumullah khair atas undangan di kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan karena waktunya nggak banyak, jadi mohon maaf tadi saya candain biodatanya nggak usah dibaca lah, nanti bisa baca sendiri di luar sesi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya hormati, bicara tentang makanan ya, makanan dalam dalam agama kita yang mulia ini ya. Jadi makanan sebenarnya adalah suatu hal yang sangat penting dalam Islam ya. Karena kalau bicara generasi, kita bicara kita sebagai manusia, maka makanan atau minuman yang kita konsumsi itu menjadi sesuatu yang sangat vital sebenarnya. Salah makan, urusannya bukan cuman badan nggak sehat sebenarnya. Bahkan salah makan itu, waliyauzubillah, itu urusannya sampai ke neraka. Ya. Bahkan makanan yang tidak halal yang kita tahu, yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah pastinya perintahkan kepada kita untuk dijaga selalu ya. Itu ketika terjatuh saja seorang ya dengan makanan yang tidak halal ya, bahkan selama beberapa hari, bahkan disebutkan oleh para ulama, itu tidak akan diterima ya, subhanallah ya. Jadi bicara tentang makanan, maka kita bicara tentang agama kita ini, dan bicara tentang tubuh kita. Dan kalau sudah bicara tentang kita sebagai person ya, sebagai manusia, maka ada kumpulan manusia-manusia atau jamaah-jamaah ya, dalam bentuk mungkin keluarga, dan juga nanti pada akhirnya menjadi kumpulan manusia dalam suatu umat ya, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan Bapak sekalian ya, para ulama-ulama zaman dulu pun kalau kita lihat itu memang sangat memperhatikan makanan yang mereka makan. Bahkan sekelasnya kita tahu salah satu manusia terbaik setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kita tahu bahwa dia radhiyallahu anhu ya, Abu Bakar Siddiq itu sangat menjaga makanan beliau ya, terutama ketika makanan itu kita pernah mendengar kisah di mana Abu Bakar memasukkan tangannya kembali ke dalam tenggorokannya untuk mengeluarkan makanan yang ternyata makanan tadi tidak halal, yang diberikan oleh orang yang beliau ternyata tidak halal. Jadi subhanallah, masya Allah, tabarakallah teman-teman sekalian, sehingga itu menjadi sebuah hal yang penting sebenarnya ya. Jadi dan kata kunci pentingnya memang ada di sana, yaitu kehalalan suatu makanan. Nah, jadi masalah adalah kita ya di zaman sekarang ini agak kurang peduli menurut saya tentang kehalalan dari suatu makanan ya. Kalau mungkin kita main-main ya, atau mungkin pergi ke pasar ya, melihat penyembelihan hewan-hewan di sana ya, misalkan ayam seperti itu ya, kita memang harus memastikan, dan biasanya jarang kita lihat juga gitu kan. Kita cuma mendapatkan ayam yang sudah jadi ya. Kita tidak tahu bahwa justru malah makanan atau ayam tadi ketika disembelih dengan cara yang tidak syar'i, tentunya ya bisa berefek ya. Sesuatu yang disembelih secara tidak halal ya, atau dengan cara yang tidak halal, pasti akan memberikan efek ke manusia. Tahu atau tidak manusia tadi. Jadi perubahan perilaku manusia itu salah satunya akibat dari ketidakhalalan yang dikonsumsi, perubahan perilaku. Kalau sudah perubahan perilaku, nanti salah satunya yang akan menjadi masalah juga adalah perubahan atau mungkin penyakit-penyakit fisik dalam tubuhnya. Jadi kalau kita ditanya apa makanan terbaik bagi umat Islam, bagi generasi ini, maka jawabannya makanan yang halal. Baik secara substansi itu makanan itu halal, atau mungkin secara makanan tadi berasal dari mungkin harta atau rezeki yang halal atau tidak. Jadi itu poin penting pertama harus dijaga. Dan saya kira mungkin Bapak sekalian, teman-teman sekalian sudah paham tentang itu ya. Sudah paham tentang itu, karena memang acara siang hari ini mungkin tidak membahas tentang
kehalalan ya suatu makanan ya yang dulu saya banyak mengupas tentang ini semua ya. Karena sebagai contoh mungkin buat menggelitik kita saja ya. Rumah pemotongan hewan yang bersertifikasi halal di negeri kita ini masih sangat minim ya. Rumah pemotongan hewan yang bersertifikasi halal masih sangat minim. Itu sebenarnya menjadi sebuah catatan penting untuk kita semua. Jadi kalau kita ingin memberikan makanan yang terbaik sekali lagi untuk generasi, maka pastikan sekali lagi Bapak Ibu sekalian makanan tadi itu halal ya, termasuk Anda. Ya, saya kadang-kadang agak habis pikir gitu ya. Ada orang tua ya, mungkin Anda semua ya, atau mungkin kita, saya nggak tahu siapa gitu kan, pernah suatu kali, beberapa kali saya melihat, mereka bisa masuk ke satu restoran, yang restoran tadi setahu saya banyak menggunakan apa tuh namanya makanan atau bahan-bahan ya masak yang tidak halal di sana ya. Dan itu terbukti dari restoran tersebut tidak mau apa namanya mengambil sertifikasi halal ya. Dan itu satu keluarga makan di situ gitu kan, terutama karena makanan yang berbasiskan dari seafood ya. Salah satunya itu, atau juga makanan Jepang, makanan Korea segala macam. Memang tidak di sana tidak tertulis apa ada babi, dia tuliskan no pork no lard ya, atau nggak ada lemak ya segala macam. Tapi apa namanya bumbu yang didapatkan di sana itu juga sebagian impor. Kita nggak tahu itu. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya sendiri dan teman-teman semua ya, perkara makanan halal ini menjadi suatu yang sangat-sangat vital sebenarnya ya. Jadi berhati-hatilah dalam mengkonsumsi makanan. Mungkin dalam Anda mengajak teman-teman ya, atau keluarga, atau bahkan keluarga ya, anak, suami, istri ya, atau mungkin yang lain untuk makan di tempat yang tidak jelas kehalalannya. Sekali lagi, jadi kalau kita tanya atau saya ditanya apa makanan terbaik bagi generasi terbaik itu, maka jawaban paling intinya atau utamanya adalah makanan yang halal. Baik secara substansi pastinya atau mungkin secara kesanatan atau rezeki. Maka kita sering mendapatkan atau membaca doa yang berbunyi Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Jadi salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW adalah kita meminta pada Allah untuk dicukupkan dengan yang halal-halal saja. Ya seperti itu.